Manga One Piece Chapter 992 dimulai dengan memperlihatkan pertemuan antara Perospero, Marco, dan Big Mom. Karena, berdasarkan yang kita tahu, bahwa Perospero selaku anak tertua sangat tidak setuju atas terbentuknya antara aliansi bajak laut Big Mom dengan bajak laut Kaido. Seperti yang pernah dikatakannya pada chapter 983. Namun, pada chapter kali ini, Perospero akhirnya melunak setelah melihat ketegasan dan keyakinan dari ibunya yang bersikeras untuk tetap berkomitmen dengan Kaido dalam ikatan sebuah aliansi Yonkou. Atas keputusan Big Mom tersebut, maka secara otomatis berakhirlah aliansi Marco dan Perospero. Big Mom yang mengetahui tujuan Marco datang ke Nigiri Wano sangat tidak menduga bahwa kedatangan Marco hanya demi untuk membantu anggota bajak laut topi jerami yang menurut pandangan Big Mom hanyalah kumpulan para bocah kemarin sore. Dan walaupun Shirohige telah berada di alam akhirat, tampaknya Big Mom masih menganggap Marco CS sebagai sisa-sisa pasukan dari bajak laut Shirohige. Marco yang mendengar ucapan Big Mom tersebut langsung menimpali bahwa mereka sekarang ini telah bebas melakukan apa saja sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Big Mom yang mendengar ucapan Marco tersebut langsung mengiyakan ucapannya. Sebenarnya, kehadiran Marco di Nigiri Wano tak lain dan tak bukan didasari oleh panggilan dari lubuk hatinya yang paling dalam. Itu pun berkat rayuan dan bujukan dari Nekomamushi. Apalagi, kapten dari bajak laut Mugiwara merupakan orang yang sama dengan orang yang pernah dia lindungi pada 2 tahun yang lalu di Perang Marineford. Dan Monkey D. Luffy juga merupakan adik dari teman sejawatnya yaitu Porgas the Ace. Maka, bukan hal yang mengejutkan jika Marco datang ke Nigiri Wano. Karena, justru akan mengherankan jika di Perang Wano ia tidak ikut serta. Sebab ia merupakan serpian plot armor yang sangat penting untuk membantu dan mendukung Luffy dalam mengalahkan Kaido. Pertanyaannya, apakah akan terjadi pertarungan antara Big Mom dan Marco? Menurut saya, Big Mom akan menyerang Marco, apalagi status Marco yang sekarang berada di kubu pasukan aliansi. Maka, sebelum Marco menjadi ancaman nyata bagi aliansi Yonkou, Big Mom akan mencoba melenyapkannya. Tapi, walaupun akan diserang oleh Big Mom, Marco akan lebih memilih menghindari pertarungannya dengan Big Mom, sebab ia tahu bahwa kekuatannya tidak akan sanggup mengalahkan Big Mom. Terlebih lagi, prioritas utama Marco yang sekarang untuk menjatuhkan Kaido. Jika mereka mampu mewujudkan hal tersebut, maka itu akan berimbas kepada integritas dari seorang Big Mom, yang mungkin saja Big Mom akan berubah pikiran tentang aliansinya dengan Kaido. Dengan kata lain, Big Mom akan mengkhianati Kaido, karena tabiat seorang bajak laut adalah suka berkhianat ketika melihat salah satu aliansinya kalah. Seperti yang pernah dikatakan oleh Kaido sendiri pada chapter 987. Sedangkan di sisi lain, Carrot sangat bernafsu ingin membalaskan dendamnya kepada Perospero. Karena atas ulahnya lah Pedro kehilangan nyawanya. Tapi, Carrot tidak sendirian, dia ditemani oleh Wanda. Bisa dikatakan Carrot sangat ceroboh jika ia menyerang seorang Perospero, meskipun ia mengeroyoknya dengan Wanda. Sebab, Perospero lagi berada dengan Big Mom. Jadi, tujuan mereka adalah hal yang mustahil untuk dicapai, terkecuali jika Perospero di tengah perjalanan berpisah dengan Big Mom. Maka, terdapat kemungkinan Carrot dan Wanda mampu menyulitkan seorang bajak laut senior seperti Perospero, meskipun presentasinya kecil. Tapi, Perospero tidak akan kalah dari kedua suku Ming tersebut, sebab Pedro saja yang jauh lebih kuat daripada Carrot dan Wanda tidak mampu mengalahkan seorang Perospero. Sementara itu, di dalam istana lantai pertama, para samurai membukakan jalan bagi Luffy dan Sanji yang berusaha menuju ke atas Onigashima untuk menyusul Akazaya 9. Di tempat lain, Yamato masih mengejar-ngejar Shinobu dan Momo, karena atas perintah dari Luffy agar menjaga Momo dari segala mara bahaya. Terlihat dari ekspresi Momo yang tampaknya mulai membaca maksud dari Yamato yang sebenarnya. Mudah-mudahan Momo memerintahkan Shinobu untuk berhenti berlari, dikarenakan orang yang mengejarnya bukanlah dari pihak musuh. Masih di dalam istana Kaido, tepatnya di ruang perjamuan, Black Maria dan kawan-kawannya masih asik duduk dengan manis sambil memainkan sebuah lagu. Saya rasa Luffy dan Sanji akan melewati tempat di mana Black Maria berada, dan hal itu akan membuat Sanji kepincut.
Tapi, semoga saja Luffy menyadarkan Sanji dari hawa nafsu dunianya. Panel berpindah ke atas gunung tengkorak yang memperlihatkan awal pertempuran Kaido versus Akazai Nine. Dimulai dengan serangan halilintar Kaido yang tercipta melalui erangannya. Namun, 9 sarung pedang merah berhasil menghindari serangan tersebut. Lalu, mereka dengan segera bergegas menuju ke arah Kaido sebelum ia melancarkan serangan halilintar berikutnya. Serangan pertama Akazai Nine kepada Kaido diawali dengan pergerakan lincah dari seorang Nekomamushi yang berhasil mendekati Kaido. Dan, tanpa membuang waktu, Nekomamushi langsung melancarkan serangan cakaran uppercut-nya hingga membuat kepala Kaido terangkat ke atas. Dan, momentum tersebut langsung dimanfaatkan oleh Kawamatsu yang sedari tadi telah berada di udara. Lalu, tanpa ragu, ia menyerang Kaido dengan sabetan pedangnya yang menyerupai cincin planet Saturnus. Akan tetapi, Kaido tak tinggal diam dengan aksi mencengangkan dari Kawamatsu tersebut. Karena, Kaido langsung membalas serangannya dengan menggunakan pukulan cakar naga raksasa, yang membuat Kawamatsu terpental cukup jauh, hingga membuntur dan menghancurkan bongkahan batu raksasa. Tapi, serangan dari 9 sarung pedang merah tak berhenti sampai di situ saja. Sebab Inuarashi dengan kaki pedang barunya berhasil menghujam tubuh Kaido dengan cukup dalam. Dan serangan berikutnya dilancarkan oleh dua kakak beradik yang telah lama berpisah, yaitu Izo dan Kiku, dengan menghujani tubuh naga milik Kaido. Kaido yang mendapatkan serangan bertubi-tubi tersebut keheranan dengan tebasan Akazai Nine yang mampu melukainya. Akan tetapi, Kaido tak tinggal diam dan sekali lagi menyerang 9 sarung pedang merah dengan nafas apinya. Hanya saja, serangan nafas api Kaido langsung diantisipasi oleh Raizo dengan gulungan ninjanya yang mampu menyerap segala hal. Dan setelah serangan Kaido diserap oleh jurusnya, Raizo dengan cepat membungkus tubuh naga Kaido dengan gulungan ninja raksasa tersebut. Dan sekaligus membalikan serangan nafas api kepada yang empunya serangan, alias senjata makan tuan. Tapi, Kaido masih terlihat dalam keadaan baik-baik saja. Melihat hal itu, membuat 4 dari 9 sarung pedang merah langsung mencoba dan meniru jurus terkuat milik Oden. Sebab, atas jurus itulah yang membuat tubuh keras milik Kaido untuk pertama kalinya dalam sejarah hidupnya mampu dilukai oleh seorang Kozuki Oden. Kaido yang melihat hal tersebut ragu dengan jurus Oden yang ditiru oleh 9 sarung pedang merah. Karena, menurutnya efek tebasan mereka tidak akan sama dengan tebasan Oden. Tapi, keraguan Kaido tersebut langsung dijawab oleh mereka dengan secara bersamaan menebas bekas luka di dada sebelah kanan milik Kaido, hingga membuat Kaido kesakitan. Ekspresi wajah Kaido setelah ditebas oleh Kinemon CS mirip dengan ekspresi wajahnya ketika ia ditebas oleh Kozuki Oden, yang menandakan bahwa mereka berhasil memperagakan dan meniru jurus tuannya. Cuma, yang menjadi pertanyaannya, mengapa Kaido menjadi tidak berkutik menghadapi Akazai Nine hingga membuatnya terlihat lemah? Sebenarnya, yang menjadi permasalahan Kaido bukan karena Kaido lemah, sebab Kaido tetaplah Kaido sebagai salah satu kaisar lautan. Jadi, yang menyebabkan Kaido tidak berkutik atau menjadi bahan bulan-bulanan, dikarenakan Kaido menganggap remeh 9 sarung pedang merah. Seperti perkataannya pada chapter 987, bahwa dia akan menunjukkan kekuatan terbesar di dunia ini. Lalu, menyinggung ketidakhadiran Oden bersama dengan mereka, seperti pada saat 20 tahun yang lalu. Dari perkataan Kaido tersebut merupakan bukti nyata bahwa Kaido memandang sebelah mata kekuatan dari Akazai Nine. Padahal, Kozuki Oden sudah jauh-jauh hari memperingatkan Kaido, sebagaimana perkataannya pada chapter 972, bahwa jangan pernah remehkan para samuraiku. Jadi, bisa dikatakan Kaido sangat naif, karena Kaido masih menganggap bahwa kekuatan dari 9 sarung pedang merah masih sama seperti yang dulu. Padahal, waktu telah berjalan 20 tahun lamanya. Maka, sudah dapat dipastikan kekuatan dari Akazai Nine akan semakin kuat, terutama yang tidak ikut ke masa depan bersama Momo. Tapi, walaupun sekarang ini Kaido dalam keadaan terdesak, saya yakin Kaido akan membalikan keadaan dengan kembali ke wujud manusianya, yang menurut penilaianku lebih leluasa dalam hal pertarungan ketimbang dalam wujud naganya, seperti yang pernah dia tunjukkan pada saat melawan Luffy. Itu pun dengan catatan, Kaido tidak menganggap remeh para 9 sarung pedang merah. Demikianlah review One Piece chapter 992.
Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.